وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah. Bismillah. المدني ثم إلى ربي خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله قلم بيان ثم إلى ربي الشيخ عبد الصمد القلمباني ثم إلى ربي أستاذنا أحمد فهمي ابن زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والخامسة والعشرون الجلوة لروحه في السر fata'ruju ala malaikatin samawati bil ikrami wal i'ta'i bil in'ami wali badanihi fil alaniyah bita'zimi janajatihi wal muzamahati ala salah alaih wal mubadirati ala tajhijihi wa yarjuna bijalika aksara sawabin wa yu'addunaha a'zama ghunmin. Dan keramat yang ke-25 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat ahli sufi ini diberi oleh Allah Ta'ala bagi ruhnya kebebasan berjalan-jalan di dalam alam rahasia. Maka ia roh itu naik, rohnya orang yang ahli tarekat itu naik bersama malaikat yang di dalam 7 petala langit dengan kemuliaan dan dengan anugerah daripada Allah Ta'ala dan dengan beberapa nikmat daripada Allah Ta'ala, dan adalah diberikan bagi badannya itu di dalam dunia pada ketika matinya itu dengan ditakzimkan oleh manusia akan jenazahnya, dan bersegera segala manusia atas menyembahyangkan atas jenazahnya itu, dan bersegera manusia kepada mentazhidkan jenazahnya itu. Mentazhidkan itu artinya mempercepatlah untuk pelaksanaan pemakaman. Karena mengharap sekalian manusia dengan demikian itu, demikian itu menyembahyangkan, bersegera kepada mentazhidkan jenazahnya itu, karena mengharap sekalian manusia dengan demikian itu tadi akan dapat pahala yang amat besar dan dapat berkat yang amat banyak.
dan membilangkan yang demikian itu sebesar-besar keuntungan yang didapat oleh mereka itu manusia. Artinya manusia hatinya disuruh Allah untuk selalu bersegera untuk menyembahyangkan. Itu orang alim lah, maka kita guru sakumpul. Itu keramat yang ke-25. Wasadisatu wal isruna al-amanu min fitnatil qabri wal talqinus sawab. Faya'manu min jalikal hauli. Dan keramat yang ke-26 adalah orang yang menjalani akan jalan thariqat Ahlus Sufi ini sejahtera daripada fitnah pertanyaan di dalam kubur. Artinya walaupun ditanya, ia dapat menjawab. Karena sudah siap. Dan ditalkinkan ia dengan perkataan yang benar. Artinya lemah lembut. Maka ia dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir itu. Maka sejahtera ia daripada kesusahan siksa kubur itu. Dan daripada fitnahnya kubur. Wasabi'atu wal isruna tawsi'ul qabri wa tanwiruhu fi raudati min riyadil jannah ila yaumil qiyamah. Dan keramat yang ke-27 adalah orang yang menjalani akan jalan thariqat Ahlus Sufi ini jadi luas kuburnya itu. Orang nang mujrim kan ada digapitnya oleh tanah lah. Jadi tulang rusuknya tak sulisih. Jadi siksa yang pertama itu orang yang mujrim, orang yang berdosa, tak sempat bertobat, itu tanah dulu menggapit. Tanah menggapit. Mudah hendak mengandung tanah. Jadi orang-orang yang ahli tarikat itu jadi luas kuburnya itu. Dan diterangkan kuburnya itu. Maka adalah seperti di dalam kebun daripada beberapa kebun di dalam surga hingga sampai hari kiamat. Ada hadis mengatakan orang hendak ditarangi kuburnya atau tarang, maka kita memberikan lampu dilanggar di masjid. Nah, itu hadis syariat seperti itulah. Tapi orang-orang tarikat kadang-kadang itulah memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaminatu wal isruna inasu ruhihi wa ikramuhu fatuhmalu fi ajwafi tayrin khudrin ma'al ikhwani as-salihin mustabshirina bima atahum min fadlih. Dan keramat yang ke-28 adalah orang yang menjalani akan jalan thariqat Ahlus Sufi ini jinak rohnya dan dapat kesukaan dan kesenangan dan kemuliaan. Karena balasan di alam kubur itu kan lebih daripada kenikmatan di dunia. Nah, cuma kita di dunia ini lapah dan susah lah, susah melawan nafsu kitanya susah. Maka dijadikan rohnya itu di dalam perut burung yang hijau serta saudara-saudaranya orang-orang yang soleh. Padahal dapat mereka itu kesukaan yang amat banyak dengan barang yang diberikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada anugerahnya Allah. Wattasi'atu wal isruna al-hasyru fil izzi wal karamah min hulalin wa tajin wa burakin. Dan keramat yang ke-29 adalah orang yang menjalani akan jalan thariqat Ahlus Sufi itu
di dalam mahsyar, di dalam kelakuan yang kebesaran dan yang kemuliaan. Apa mak? Di dalam kelakuan yang kebesaran dan yang kemuliaan daripada beberapa pakaian emas dan perak. Nah, jadi di sana kini dipakai emas dan perak. Banyak kita kada boleh di muka bumi ini lakian pakai emas perak atau sutra. Nah, karena di surga kena lah kita berperhiasan. Dan adalah ia memakai mahkota di atas kepalanya dan berkendaraan ia di atas burak. Jadi orang-orang saleh, orang-orang yang sudah masuk surga itu juga akan mengendarai burak. Nah, karena burak Rasulullah itu kan diambil dari surga. Wassalasuna bayadul wajh wa nuruhu. Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabashirah. Dan karamat yang ke-30 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlus Sufi ini putih mukanya pada hari kiamat dan lagi bercahaya-cahaya seperti firman Allah. Nah, jadi dia mengatakan bercahaya itu berdasarkan dalil Al-Quran. Kenapa jadi putih cahayanya mukanya? Karena wudunya lah. Air wudunya itu yang memberikan cahaya. Biar nang bersih putih, kalau orang pada sembahyang pada bercahaya. Lain cahayanya lah. Karena itu cahaya nur. Itu yang dimaksud min asaris sujud. Nanti di dalam surga akan nampak cahaya itu orangnya ahli sujud itu. Nah. Maka dia mudah senyum melihat manusia. Lah. Ada boleh merangut. Karena senyum itu adalah sedekah ya Rasulullah. At-tabassumu li akhika laka sadaqatun. Senyum itu bagi saudara adalah sedekah. Karena ketika orang itu senyum on kita, berarti orang kan memberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan orang itu. Tapi kalau orang itu merangut, kita sulit untuk menegur. Itu isyarat. Jadi orang-orang ahli sujud yang dikehendaki itulah selalu tabassum. Karena Rasulullah itu basum, senyum. Nah, itu akhlaknya Rasulullah. Jangan parangutan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Adalah muka mereka itu putih lagi bercahaya-cahaya padahal mereka itu melihat akan Tuhan. Nah, yang dimaksud melihat akan Tuhan di dalam surga ini jangan kita pikirkan akal kita seperti kita melihat dengan kita. Lah, Maha Suci Allah. Sebab kalau kita melihat di dalam surga berarti Allah banyak di surga lah. Nah, ini hati-hati inilah. Kaifiatnya itu tetap laisa kamitslihi syai'un. Nah, kaifiat cara melihat Allah itu tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetapi kalau ditarik kepada ilmu tasawuf, yang melihat itu sifatnya. Jadi kita ada. Berarti hakikatnya ahad. Satu. Itu nanti dikehendaki. Karena orang-orang yang sudah wasil kepada Allah itu kada inya lagi. Itu yang disebut dalam Al-Quran, kita disuruh mencari tanda kekuasaan Allah. Apa dalam Al-Quran? Wa fil ardi ayatun lil mukinin, surah Az-Zariyat. Di dalam bumi, di atas bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada tanda kekuasaan langit, bumi kada bertihang, kada gugur. Berarti ada yang mencipta. Kemudian
Wa fi anfusihim afala tubsirun. Itu ayat sambungannya. Ketika Allah membicarakan kepada hamba, maka tanda itu hilang, mahjub. Lah, wa fi anfusihim afala tubsirun. Kada wa fi anfusihim ayatun. Afala tubsirun. Kadang itu ayatnya. Nah, ini memerlukan ilmu. Ilmu ulumul Qur'an. Jadi Allah menyuruh mencari kita bahwa di dalam sekujur tubuh kita ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa arti tanda kekuasaan Allah? Kita kawa mendengar, kita kawa melihat, kita kawa berjalan. Itu nang kita renungi, kenapa jadi kita kawa melihat? Siapa yang memperlihatkan? Nah, kalau nyakada kita nang melihat pada saat hamba-hamba Allah yang melihat Allah di dalam surga, berarti ada kita. Berarti sifatnya. Yalah. Itu yang dikehendaki dalam ilmu tauhid, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar. Nah, basar ini melihat. Basar ini dilazimi atau dikendalikan oleh basiratun. Sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah kan sama pada tujuh. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun. Nah, itu yang mengendalikan basar. Jadi jangan kita memahami bahwa kita melihat Allah, mudah-mudahan kita, maka syarat melihat Allah itu pasti masuk ke surga dulu. Bila kita masuk surga, kita akan melihat Allah. Tapi melihatnya tadi jangan berpikir seperti kita dengan kita. Tetap teknisnya laisa kamitslihi syai'un. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin musfirah dahikatun mustabasyirah. Surah Abasa ayat 28 dan 38 dan 39. Jadi banyak di Al-Qur'an itu tanda-tanda lah. Cerita tasawuf itu banyak. Artinya adalah muka mereka itu pada hari kiamat bercahaya-cahaya, lagi gilang gemilang, padahal mereka itu tertawa-tawa dan bersuka-suka. Karena di dalam surga itu nikmat semuaan. Nah, kenapa surga jadi kadakawa la ainun ra'at, tidak pernah dilihat, nah, wala ujunun samiat, kada pernah didengar keramiannya, hiburannya di sana. Nanti hiburan di sana tuh Al-Qur'an. Ketika Rasulullah baca surah Yasin, maka itulah hiburan kita. Makanya Quran kita di dunia ini sudah kita cintai, agar kita akan menikmati nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud membaca Zaburnya. Wal ihda wa salasuna al-amnu min ahwali yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, man ya'ti aminan yaumal qiyamah. Artinya, dan karamat yang ke-31 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlussufi itu, yaitu sentosa daripada kesusahan di dalam hari kiamat. Seperti firman Allah, may ya'ti aminan yaumal qiyamah, surah Fussilat ayat 40. Artinya orang-orang yang datang dengan sentosa di dalam hari kiamat daripada kesusahan. Karena hal keadaan mereka hatinya beriman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyatu wassalasuna taysirus al-hisab wa minhum ma la yuhasabu aslan. Karamat yang ke-32 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlussufi itu sedikit hisabnya di dalam hari kiamat, atau mudah hisabnya, bahkan kadada hisabnya. Kita minta berdoa apa dalam surah Al-Ata apa itu ada, kalau
Apa ujung ayatnya tuh? Ingat ujung ayatnya. Nang hisaban yasira tuh doanya. Dan setengah daripada mereka itu orang-orang yang tiada dihisap sekali-kali. Nah ini nang kita cari lah ilmunya nih, nang kada dihisap nih. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Jelas para nabi dan rasul, para aulia, para sahabat. Jadi ada setengah daripada mereka orang-orang yang tiada dihisap sekali-kali. Maka adalah mereka itu masuk ke dalam surga dengan tiada dihisap, yakni dengan tiada dikira-kira dan dengan tiada ditanya akan segala mereka itu. Karena kadang di bawahnya inya kada pernah merasa punya ibadat. Nyenang merasa punya ibadat banyak ini nang ditanya. Nah ini supaya dipaham lah kalimat yang kita ucapkan ini. Bila merasa kita nang beribadat itu ditanya kita. Kalau kita beribadah kadang merasa ditolong Allah, kadang merasa karena rahmat Allah, kadang merasa karena taufik Allah, kadang merasa karunia, itu ditanya. Di mana dalilnya dalam Al-Quran? Surah Al-Anbiya ayat 23. La yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Itu dalil isyarat ilmu tasawuf. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya dari sesuatu apa yang sudah ditetapkan Allah. Itu terjemah lahiriahnya. Wa hum yus'alun. Berarti hamba itu ditanya pekerjaannya. Wahum kan damirnya ya kita. Wahum yus'alun. Maka yang ditanya itulah ada amal-amal hamba. Tapi kalau orang beramal karena rahmat Allah, karena taufik Allah, karena kurnia Allah, berarti kada inya. Itu kada ditanya. Itu yadkhulul jannah bighairi hisab. Jadi ada isyarat-isyarat. Inilah mereka-mereka ahli tarekat. Wasalasuna akhdul kitabil yamin wa fihim man kupiyal kitaba ra'san. Dan karamat yang ke-33 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat Ahlussufi itu mengambil suratan amalnya di dalam hari kiamat dengan tangan kanannya. Dan setengah daripada mereka seseorang yang dipadakan suratannya sekali-kali, yakni masuk ia ke dalam surga dengan tiada mengambil akan suratannya. Karena ia kadang merasa ada catatan. Nah. Ya tadi masuk surga tadi, dirisap. Warabi'atu wassalasuna sikalul mizan wa minhum ma la yuqafu lil wasni aslan. Dan karamat yang ke-34 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat Ahlussufi ini diberatkan daun neracanya dengan kebajikan di dalam hari kiamat. Dan setengah daripada mereka itu seorang yang tiada diperhentikan sekali-kali di tempat menimbang akan amal manusia itu, yakni di padang mahsyar itu. Maka lalu ia ke dalam surga dengan tiada diperhentikan di dalam tempat mizan,
yakni tempat menimbang amal itu. Kada dapat timbangan. Kada dan ditimbang. Khalis semuanyaan. Lah, itu namanya yang disebut dalam ilmu tasawuf beribadah ikhlas. Nangara ikhlas itu kan bujur-bujur Allah na menulungi. Diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam hatinya ketika beribadat, jadi kawa bersembahyang karena rahmat Allah. Wal khamisatu wassalasuna wurudul haudi ala nabi sallallahu alaihi wasallam yasrabu minhu syarbatan la yazma'u ba'daha abada. Dan karamat yang ke-35 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat al-sufi itu didatangkan kepada telaga Kausar bagi Nabi SAW di dalam hari kiamat. Maka meminum ia akan minuman itu yang tiada dahaga kemudian daripadanya selama-lamanya. Wasadisatu wasalasuna jawazus sirat wan najatu minan nar hatta anna minhum ma la yasma'u hasisaha wa tuhmadu lahun nar. Artinya dan karamat yang ke-36 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlus Sufi ini lalu atau lewat ia dengan mudahnya dan dengan senangnya atas siratal mustaqim dan lepas ia daripada api neraka hingga setengah daripada mereka itu ada seseorang yang tiada mendengar sekali-kali bunyi api neraka dan padam api neraka itu baginya. Rupanya api neraka itu berbunyilah bagi orang karena kan siratal mustaqim itu terbentang panjang di bawahnya neraka jahanam. Ada hadis mengatakan di jembatan itu di sisinya ini ada pengait. Nah, jadi pilihnya nang dosanya banyak lagi, nanya barang tuh dikaitnya gugur. Nah, jadi nang lewat di jembatan itu bermacam-macam. Ada nang seperti kilat, ada yang pakai kuda, ada yang berjalan, ada yang lambat, ada yang macam-macam caranya, tergantung bawaannya. Bila banyak bawaan barat, kayak di dunia juga, ya kan? Wasabi'atu wassalasuna asy-syafa'atu fi arasatil qiyamah nahwan min syafa'atil anbiya war rusul salawatullahi wassalamu alaihim. Dan karamat yang ke-37 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat Al-Sufi ini memberi syafaat akan murid-muridnya dan akan kekasihnya di dalam halaman hari kiamat seumpama syafaat segala anbiya dan rasul atas mereka itu salawatullah dan salamnya. Wasaminatu wassalasuna mulkul abad fil jannah. Dan karamat yang ke-38 orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlus Sufi itu akan dapat kerajaan di dalam surga yang amat besar yang kekal selama-lamanya. Wattasi'atu wassalasuna ridwanul akbar. Dan karamat yang ke-39 orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlus Sufi itu akan mendapat keridaan Allah Ta'ala yang terlebih besar. Maka kita cari nang keridaan inilah. Kita beribadah kan mencari ridha Allah. Jangan mencari kemaafan Allah. Wal arba'una liqa'u rabbil alamin ilahil awwalin wal akhirin bila kaifin. Nah, sini penjelasannya lah terakhir. Bahwa memandang Allah tuh jangan berpikir seperti kita memandang kita dengan kita.
Wal arba'una lika rabbil alamin ilahil awalin wal akhirin bila kaifin jalla jalalu. Terakhir, inilah karamat yang terakhir bagi orang yang al-sufi. Di dunia 20 karamat, di akhirat 20 karamat. Jadi ada 40 karamat kata Imam Ghazali. Dan karamat yang ke-40 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat ahli sufi itu dapat melihat akan Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam itu, yaitu Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Artinya Tuhan yang menciptakan yang awal dan menciptakan yang akhir di dalam akhirat dengan penglihatan yang tiada dapat dibandingkan. Karena maha suci Allah Subhanahu wa taala itu daripada berupa dan daripada berwarna, dan bukan ia jisim dan bukan ia aurat atau benda, dan tiada bagi tempat dan tiada baginya pihak dan tiada baginya serupa pada sesuatu yang baharu ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi kita melihat Allah di sana kena ada penglihatan mata kepala kita, tapi penglihatan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang bertarikat. Tarikat itu siapa nama nyuruh? Allah. Jadi bawirid itu Allah nama nyuruh. Surah Al-Ahzab ya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Jadi ada hadis Rasulullah, kalau kita nih hendak mendapatkan ilmu nang kada tapi belajar bahimat, hendak mendapat petunjuk nang kada tapi kada tapi nang apa ngarannya terlalu banyak memperhatikan apa dakwah, apa syaratnya? Jar Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyutiyahu Allah taala ilman bighairi ta'allumin. Nah, ini di luar kitab ini kita ambil lah. Nah, ini dari kitab jilid yang keempat kita ambil. Wahudan bighairi hidayatin falyajhad fid dunya. Jadi gawiannya tuh memang susah lah, gawiannya susah. Ujar Rasulullah, barang siapa ingin mendapatkan pemberian Allah ilmu yang tidak terlalu banyak belajar, istilahnya bigari ta'lumin, artinya kan sekedarnya aja lah, sekedarnya aja. Tapi ini Allah yang menganugerahkan dan mendapat petunjuk dengan tidak memperbanyak menerima nasihat-nasihat lah. Maka syaratnya apa? Fal yajhad fid dunya. Maka jar Rasulullah, bersifatlah sifat juhud di muka dunia. Ngalih lah. Juhud itu kan bersifat juhud itu artinya kita nih menolak harta benda dunia yang terlalu banyak dipikirkan dalam hati. Nang ditolak tuh apa hartanya? Nang menghalangi beribadah. Nah, jadi yang dimaksud membenci dunia itu maksudnya membenci harta benda yang menghalangi beribadat, menghalangi berzikir. Itu yang diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum. La tulhikum auladukum wa amlikum kah? Apanya? Ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Nah, itu syaratnya. Jadi anak dan harta itu kan dunia. Jangan sampai kita kada kau berzikir. Itu yang dikehendaki yang kita benci itu. Dibawa dengan aneh, berarti dasar kada kau sembahyang, kada kau berzikir, itu maksudnya anto. Lah dalam ilmu nahwu artinya bujur-bujur kada kawa. Nah, sedangkan kita beribadah kepada Allah mencari ridha Allah. Nah,
Maka waktu ini dibagi kan, waktu ini ada waktu ridwanullah, ada Abdullah. Waktu ini kan maghrib sampai isya ini yang pertama awal itu adalah ridwanullah. Terakhir itu Abdullah. Jadi kita cari beribadahnya supaya Allah tuh rindu, senang, cintawan kita. Maka kita kerjakan salat itu di awal waktu. Tapi kalau yang terakhir kita sembahyang isya, Allahu Akbar sembahyang maghrib misalnya lah, terakhir mendekat isya, Allahu Akbar sembahyang isya, dapat 2 rakaat azan isya. Ini ngarannya Abdullah. Beribadah Allah. Artinya Allah dimaafkan Allah, berarti ada kesalahan kita. Kalau diampuni Allah itu berarti ada pekerjaan yang salah. Salahnya apa? Menunda waktu. Kenapa jadi tertunda? Karena dunia, karena pekerjaan. Makanya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul amal abdal?" Amalan apa yang paling abdal ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, as-salatu li awwali waqtiha. As-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Nah, jadi kita mudah-mudahan istiqamah di awal waktu. Karena ini momen yang diridai oleh Allah. Momen yang dicintai oleh Allah ibadah kita. Kalau terakhir itu Abdullah. Maka wahzar, sambungan ayatnya, wahjar kull hazar inna min taquma mutaakhiran. Waspadalah semaksimal mungkin, jangan sampai kita yang beriman ini di akhir waktu. Patakhirus salah an waqtiha bila ujrin sahihin, kita mentakhirkan salat sampai hampir keluar waktunya tanpa ujur yang benar, tanpa ujur yang sahih, minal junubil kabair. Itu bagian dosa-dosa yang besar ya Rasulullah. Nah, jadi kita mudah-mudahan ada cukup babunyi kan sudah belum, masih 5 menit lah. 5 menit. Jadi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar kita selalu diingatkan, terutama salat 5 waktu menjadi ukuran kita. Kemudian kita berupaya melaksanakan sunat muakkadah yang mengiringi wajib. Ada 12 rakaat, itu yang ditinggal. Maghrib 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'dal isya 2 rakaat. Ya, itu muakkadahnya. Kalau sebelumnya kan kada muakkadah. Kemudian qabla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat. Qabla asar 2 rakaat, qabla subuh 2 rakaat, jumlahnya 12. Ini salat-salat jangan ditinggal. Nang digawe Rasulullah. Kemudian lain itu salat isra, salat doha, ya. Salat istikharah yang tidak pernah ditinggal Rasulullah. Kemudian yang lebih penting lagi salat tahajud. Ini dalilnya Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa rabbaka ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Surah Bani Israil. Ya Rasulullah, salli minal lail walau kahal bisatin. Sembahyanglah kamu waktu malam walaupun kamu dapatkan waktu itu sekedar memarah susu kambing. Berapa menit kira-kira memarah susu kambing? 5 menit atau 10 menit. Jangan kada sembahyang. Wa alaikum biqiyamil lail walau rak'atan, kata Rasulullah. Dirikanlah salat malam walau 100 rakaat, berarti salat witir. Nah, ini perintah Rasulullah. Jadi kita melaksanakan yang dicontohkan Rasulullah. Salat duha yang paling abdal nang sahih 8 rakaat. Punya kadak awak 2 rakaat barang. Istikharah jangan ditinggal. Jar Nabi, min sa'adatihi ibni adama istikharatullah.
Keberuntungan anak Adam atau kita adalah dia selalu melakukan salat istikharah. Wa min sakawatihi tarkuhu istikharat Allah Ta'ala. Kerugian besar, kecelakaan besar ya Rasulullah, anak Adam adalah meninggalkan salat istikharah. Nah, kenapa? Istikharah itu jadi kita laksanakan. Setiap rencana kita kan istikharah, kita memilih apa saja pekerjaan kita, walaupun itu aja pekerjaan, tetap istikharah. Agar pekerjaan yang menghasilkan itu hakikatnya kada pilihan kita, tapi pilihan Allah. Ketika kita beristikharah, apa yang cenderung? Ini kalau mencari gawean, kalau gawean kita itu aja, berarti masalah rezekinya. Dapat rezekinya pada saat kita bekerja itu, maka hilangkan ikhtiar kita. Yang terjadi itu adalah pilihan Allah, itu maksudnya. Jadi kita kada syirik. Dan istikharah ini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat sebagaimana Rasulullah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu pentingnya. Seperti Rasulullah mengajarkan sahabat ayat-ayat Al-Quran. Itu istikharah. Ayatnya memang ada yang khusus yang diajarkan Rasulullah, tapi mungkin ada apa cukup kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Doanya ada, dia apa di Yasin dengan itu? Allahumma inni astakhiruka biilmika. Nah, itu awal doanya. Ya Allah, aku memilih kerjaan atau rezeki hari yang dapat itu karena ilmu engkau, bukan ilmuku. Wa astaqdiruka biqudratika. Aku bisa beraktivitas, bekerja kuat karena kudrat engkau yang berlaku di sekujur tubuhku. Itu doanya seperti itu. Jadi kada ada akuan kita tuh kada ada. Seterusnya doanya panjang. Itu ada di amalan Yasin, itu ada situ semuanya. Nah, kita mengambil ada di dalam kitab akhlak, ada bab istikharah. Nah, jadi kita tadi sholat di awal waktu sahabat. Makanya itu perlunya kita punya jam menolong kita. Jadi kita kalau bekerja kita lihat jam. Kalau sudah 10 menit atau 15 menit atau setengah jam kita istirahat, sudah bekerja. Jangan maalang-alang. Jangan nafsu kita berpikir pekerjaan ini maalang-alang sehingga orang ajan masih bekerja. Nah, ini paling bahaya. Menunda karena pekerjaan dunia. Ya, ini yang diajar Rasulullah minaj junubil kabair. Bagian dari dosa-dosa besar. Kenapa disebutkan jadi dosa besar? Ayat surah Al-A'raf 205 menyatakan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah nama Tuhan kamu di dalam jiwamu, di dalam hatimu. Hal kadang terdaru ternyata merendahkan diri. Apa merendahkan diri? Kita kada kawa apa-apa, kada kawa kada bisa apa-apa, kawa mengingat Allah, berarti pertolongan Allah. Itu maksud tadarru. Wa khifatan, karena takut. Dunal jahri, jangan terlalu keras menyebut nama Allah. Kalau saurangan, lain kalau berzikir bersamaan lah. Bil ghuduwil wal asal, waktu pagi dan sore. Waktu pagi itu maksudnya sampai zuhur, sampai asar, sampai sore, itu maksudnya. Bukan di tengahnya itu kosong. Nah, ujungnya yang kita ambil, wala takun minal ghafilin. Jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang lalai. Jangan sekali-kali kamu jangan Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang kada ingat tawan aku. Nah, itu bahasa kampungnya lah. Wala takun, kalimatnya itu kan laknahi, bukan laknape, larangan keras. Wala takun minal ghafilin. Itu ujung ayatnya surah Al-A'raf 205. Nah, itulah jadi kita disuruh berzikir terus. Apa maksudnya zikir? Bisa aja zikir itu dalam pekerjaan kita berdagang, kita beraktivitas. Apa zikirnya? Ingat ketika berdagang, ini halal, ini haram. Bila ingat itu berarti kita berzikir kepada Allah. Nah, pekerjaan mengujik. Apa aja pekerjaan?
Ingat panggilan kita waktu bekerja, memandak kita, menjawab azan. Berarti ini zikir namanya. Jadi semua pekerjaan kita jadi ibadah apabila kita ingat dengan hukum-hukum Allah. Kadang-kadang kada zikir, kadang-kadang semuanya zikir. Semuanya itu didahului oleh ilmu liwat sudahlah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca terakhir hari ini kitabnya, mudah-mudahan semua apa yang kita baca dalam kitab ini Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan hati untuk melaksanakan dan berniat kita apa yang diperintahkan, berniat untuk mengamalkan, dan apa yang dilarang, yang tidak disuruh maka kita berniat untuk meninggalkan. Niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna 'ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikash syakirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikas sabirin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti minggu kini kita jilid yang keempat insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.